Ikutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati, CGP Angkatan 10, SDN 5 Panjaru, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Aang Sutisna. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN 1 Mapara. Ya Pak, Ya. bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, yang perlu pemirsa ketahui bahwa beliau adalah salah satu fasilitator DASUS ya Pak, daerah khusus di Kalimantan Utara ya Pak. Ya. Tepatnya di mana Pak? Di Kabupaten Tanah Tidung. Oh, Kabupaten Tanah Tidung ya. Ya, ini beliau adalah motivator bagi saya. Saya mengikuti CGP Angkatan 10 ini adalah motivasi dari Bapak. Nah Pak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Siap. Untuk memenuhi salah satu tugas CGP dengan alur merdeka, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 ya Pak, tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan dalam seorang pemimpin gitu Pak. Nah, maaf Pak sebelumnya mengganggu waktu istirahat Bapak ya. Nggak apa-apa, Bu. Terima kasih atas waktunya Bapak. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu adalah rujukan moral gitu Pak? Tentu untuk mengidentifikasi kasus itu apakah masuk pada dilema etika atau rujukan moral, kita lihat ya bahwa dalam kasus itu jika dalam kasus tersebut ada pilihan-pilihan yang sama benar, itu masuknya dilema etika. Sedangkan apabila dalam kasus tersebut sebaliknya, dalam satu sisi pilihannya benar dan satu sisinya salah, itu pasti masuknya rujukan moral. Baik Pak, jadi mengidentifikasinya Ibu Bapak memilah mana yang termasuk dilema etika apabila itu kasusnya mengandung nilai benar dan benar, yang keduanya benar, dan bila yang satu sisi salah, yang satu sisi benar, berarti masuk ke rujukan moral, begitu ya Pak? Nah, baik Pak, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya di SDN 1 Mapara, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Nah, pengalaman saya Bopi untuk hal itu ya, bagaimana ngambil keputusannya itu, pertama tadi setelah kita tentukan, setelah kita uji bahwa kasus itu uji benar salah, dan ketika kita uji benar salah dan ternyata benar-benar tadi ya, jadi itu masuknya ke kasus dilema etika, maka selanjutnya yang saya lakukan dalam mengambil keputusan itu berpegang pada 3 prinsip, 3 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan itu harus didasarkan atas berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ada 3 prinsip ya Pak, berpikir berbasis akhir, dan berpikir berbasis peraturan, dan yang terakhir berpikir berbasis rasa peduli ya Pak. Sangat bagus sekali ya Pak tahapan-tahapan yang Bapak ambil dalam menghadapi permasalahan bila itu termasuk ke kasus dilema etika ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam
mengambil keputusan terutama dalam dilema etika gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya semua keputusan itu tidak meski yang tadi ya, yang ada yang di dalam PGP itu kita kenal dengan 9 langkah mengambil keputusan. Tidak semuanya meski harus bukan harus diselesaikan seperti itu, juga ada kasus-kasus yang ringan, mungkin langsung, mungkin ada beberapa langkah saja. Tapi tadi benar kata Bu Novi bahwa ketika kita dihadapkan pada misalnya tadi kasusnya dilema etika, kita meski memperhatikan betul setiap langkah, dan 9 langkah itu dalam mengambil keputusan sangat membantu. Yang pertama tentunya identifikasi masalah ya, kita analisis kepentingannya, misalnya ada pertentangan kepentingannya seperti apa. Yang kedua, kemudian fakta-fakta yang relevannya gimana sih, kita kumpulkan fakta-faktanya, kemudian siapa yang terlibat. Setelah itu sih biasanya untuk jangan terburu-buru ngambil keputusan. Kita kalau perlu di sekolah itu enaknya bermusyawarah dengan guru-guru, itu akan sangat membantu. Sangat menakjubkan ya Pak, jadi karena memang Bapak adalah seorang fasil dan juga Bapak adalah guru penggerak gitu, bukan calon lagi ya Pak, sudah teruji validitasnya ya Bapak dalam mengambil keputusan. Jadi tadi Bapak tidak semua keputusan harus dilakukan dengan 9 langkah ya Pak. Apabila yang ringan bisa langsung aja diputuskan. Tapi kalau ada masalahnya memang masuk ke dilema etika dan agak pelik mungkin ya Pak, dengan menggunakan 9 langkah. Dan kuncinya tadi kata Bapak, jangan terburu-buru mengambil keputusan ya. Nah, hal-hal apa saja sih yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang paling efektif itu yang bagaimana itu Pak? Yang paling efektif itu kalau berdasarkan pengalaman saya berpegang pada 2 hal aja. Yang pertama tadi, ketika kita mengambil keputusan itu, tadi saya selalu didasarkan pada 3 prinsip tadi, yang harus berpikir hasil akhir, kemudian peraturan ya, dan yang terakhir rasa peduli. Itu karena itu akan mengarahkan kita dalam keputusannya sehingga kita bisa pertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua yaitu selalu mengajak gitu. Kalau di sekolah kan kita dengan guru-guru itu keluarga ya. Jadi kalau enak bermusyawarah dengan guru-guru itu, meminta masukan dari teman-teman itu, banyak hal yang tadinya kita tidak terpikir ketika kita diskusi, kita bermusyawarah, banyak masukan juga. Itu jadi kuncinya 2 prinsip tadi. Yang kedua musyawarah dengan guru-guru. Masya Allah ya Pak, sangat luar biasa ya pemikiran Bapak. Ya betul sekali, kalau permasalahan dilakukan sendiri mungkin beda dengan bersama-sama ya, musyawarah dengan guru mungkin. Yang jadi ada 2 hal ya Pak, tadi yang menggunakan 3 prinsip dan selalu dimusyawarahkan gitu ya Pak. Nah, dalam segala hal juga pasti ada tantangannya ya Pak. Nah, bagaimana sih selama ini tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak yang pernah dialami? Tantangannya mungkin bagi kita sebagai pemimpin itu pertama keberanian dalam mengambil keputusan. Jadi langkah pertama itu berani. Kita harus sebagai pemimpin itu dalam hidup itu ya harus berani mengambil keputusan. Itu tantangan sih. Tapi di samping keberanian, untuk masalah apalagi yang tadi seperti dilema etika, kita juga harus memperhatikan langkah-langkah jadi sehingga kita melihatnya dari berbagai sudut pandang ya, tidak terburu-buru dan melibatkan tadi semua pihak segala macam. Kalau perlu tadi guru-guru ya diajak musyawarah juga, diminta masukan juga, sehingga ketika kita ambil keputusan itu matanglah seperti itu, tidak terburu-buru. Jadi perlu keberanian ya Pak untuk mengambil keputusan gitu ya Pak. Ya, sangat bagus sekali ya Pak. Nah, dalam mengambil keputusan itu apakah Bapak ada jadwal-jadwal tertentu atau tata cara tertentu
atau misalkan tempat tertentu nih tempat untuk mengambil keputusan atau bagaimana prosedurnya Pak? Apa ada jadwal yang sudah ada tersusun gitu atau gimana Pak? Kalau jadwal untuk misalnya tadi menentukan mengambil keputusan ya, tidak ada yang pasti, tidak tertentu. Tergantung juga nanti dilihat misalnya kasusnya itu apakah perlu mendesak atau misalnya kerumitannya juga apakah mendesak atau ini mah nyantai aja atau gimana. Tapi kadang-kadang ada yang kasus yang betul-betul rumit segala macam, menyangkut sekolah, menyangkut banyak hal segala macam yang diperlukan sebelum musyawarah itu dengan guru-guru itu kadang bagi saya ya perlu menyendiri, misalnya di ruang seperti ini, di ruang sekolah, karena kita meski berpikirnya matang seperti itu dan supaya keputusannya itu bisa kita tanggung jawabkan sih, seperti itu. Ya, jadi untuk jadwal mah situasional mungkin ya Pak, jadi sesuai dengan ada masalahnya. Bagus sekali tadi, jadi Bapak teh merenung ya di tempat mungkin karena Bapak kadang-kadang perlu seperti itu untuk hal-hal yang mungkin sifatnya yang agak rumit ya. Mungkin Bapak juga ada ahli tahajud, mungkin istigharah ya Pak untuk mencari solusi untuk masalah-masalah memang yang pelik ya Pak, yang dianggap rumit itu Pak. Nah Pak, faktor apa saja sih atau adakah seseorang yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Seseorang atau bisa sih bukan seseorang juga, lebih ke siapa sih yang membantu Bapak mempermudah dalam mengambil keputusan itu? Sebenarnya tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya faktor apanya itu tadi yang sangat meringankan itu ketika kita melibatkan rekan-rekan guru, musyawarah, minta masukan dari berbagai pihak gitu ya. Apalagi nanti yang terkaitnya itu bukan sekedar guru, bisa kita bermusyawarahnya itu mungkin bisa melibatkan orang tua siswa, mungkin bisa melibatkan komite. Itu juga musyawarah itu sangat penting ya untuk mengambil keputusan. Tapi satu hal lain lagi ya Bu Nopi ya, yang membuat apa tadi kata Bu Nopi itu yang bisa apa sih? Yang apa betul? Yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan gitu. Kalau saya mempunyai prinsip gini Bu Nopi, bahwa sebagai seorang kita itu muslim itu, Allah itu tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai kadar kemampuannya. Jadi ketika saya mempunyai masalah, saya yakin bahwa ketika itu masalahnya dihadapkan kepada saya itu bisa mampu. Dan kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, kita berpikir positif, kita tadi melibatkan teman-teman juga, insya Allah hasilnya keputusannya itu akan baik. Insya Allah ya, Insya Allah Pak, betul bahwa Allah tidak akan membebankan kepada suatu kaum apabila kaum itu tidak mampu menanggungnya ya, pasti mampu ya Pak ya. Gitu Pak. Nah Pak, dari tadi ya, dari percakapan kita tadi yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam memutuskan permasalahan atau mengambil keputusan terutama dalam dilema etika gitu Pak? Pembelajarannya bagi saya ketika kita posisinya pemimpin ya, seorang pemimpin itu baik di kelas juga kan kita pemimpin pembelajarannya, misalnya dalam lingkup sekolah sebagai kepala sekolah. Yang tadi pertama, pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, dan yang kedua, keberanian itu tidak bersifatnya itu reaksioner. Jadi nggak karena atas dasar kekuasaan, bukan, jadi dipikirkan matang-matang itu. Apalagi tadi menyangkut dilema etika itu harus tahapan-tahapan itu harus kita lakukan benar-benar, harus kita laksanakan. Jadi sehingga nanti keputusan yang kita buat itu benar-benar tadi bisa
memberikan manfaat lah, maslahat untuk kebanyakan, dan justru menjauhkan dari hal-hal yang pihak-pihak yang dirugikan segala macam gitu, supaya seperti itu. Baik Pak, Masya Allah ya, pemaparan Bapak tadi. Jadi ilmu-ilmu dari pendidikan guru penggerak tadi, paradigma, tahapan-tahapan dan prinsip juga tadi Bapak, langkah-langkah yang 9 sudah Bapak aplikasikan ya. Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah di SDN 1 Mapera sudah diaplikasikan, dan memang hasil keputusannya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak merugikan salah satu pihak dan bermanfaat untuk halayak banyak gitu mungkin ya Pak. Terima kasih Bapak, saya sangat terinspirasi sekali, banyak pengalaman yang saya dapat petik dari percakapan Bapak tadi. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan menjadi bermanfaat dan saya dapat mengaplikasikannya Pak dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf sekali ya telah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sekali. Demikianlah percakapan kami bersama yang terhormat Bapak Aang Sutisna sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Mapara. Semoga apa yang telah disampaikan dari Bapak dari hasil wawancara hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup percakapan hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nopi Nurhayati, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Ciamis, SDN 5 Panjalu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama yang terhormat Ibu Kepala SDN 5 Panjalu, Ibu Mimin Darmiasi. Beliau bertugas di SD 5 Panjalu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu. Semoga Ibu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu saya meminta maaf ya karena saya mengganggu aktivitas Ibu ya untuk melakukan wawancara. Tidak apa-apa, kita kolaborasi. Saya juga menimba ilmu dari CGP. Terima kasih kolaborasinya. Terima kasih sekali Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas ya dari Alur Merdeka, yaitu demonstrasi kontekstual ya Bu, modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah Bu, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu terkait keputusan yang pernah Ibu ambil atau Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin di sekolah ini. Baik Bu, silahkan. Iya, terima kasih Bu. Yang pertama Bu, begini ya, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih untuk mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema atau kasus yang merupakan bujukan moral. Tentu saja harus melalui sebuah analisis kasus. Ketika suatu kasus tersebut sudah dianalisis dan melalui beberapa pengujian, maka kita dapat menentukan kasus mana yang termasuk dilema etika dan kasus mana yang termasuk bujukan moral. Jika dihadapkan pada suatu pilihan di mana yang sama-sama benar, maka itu termasuk dilema etika. Kemudian sebaliknya, apabila kita dihadapkan pada sebuah kasus, terdapat dua pilihan, yang mana yang satu benar, yang satu salah, itulah yang dinamakan bujukan moral. Baik Bu, jadi langkah pertama itu dalam mengidentifikasi Ibu menganalisis dulu ya Bu, mana yang termasuk ke dilema etika dan mana yang termasuk ke bujukan moral, mungkin begitu ya. Nah, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik ya, yang pertama mengetahui dulu akar permasalahannya. Kemudian
Selanjutnya mengenali dulu permasalahannya, kepentingan apa yang saling bertentangan, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya kita juga mengumpulkan fakta melalui pengujian, yang mana fakta yang benar dan yang mana fakta yang salah. Kemudian dilakukan identifikasi. Setelah itu barulah diambil sebuah keputusan. Tentu saja keputusan tersebut diambil dengan cara musyawarah dulu dengan rekan-rekan guru di sekolah dan diakhiri dengan suatu refleksi. Baik, jadi kalau dalam mengambil keputusan yang dimana masing-masing itu memiliki dua keputusan yang sama-sama benar, mungkin langkah yang Ibu lakukan tadi mencari fakta dan siapa yang terlibat ya mungkin, dan terakhir Ibu bermusyawarah dengan guru-guru ya Bu, dan direfleksi mungkin itu ya Bu. Nah selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah yang biasanya saya ambil yaitu mengetahui dulu penyebabnya suatu masalah tersebut. Setelah itu mengumpulkan fakta, kemudian menganalisisnya dan mencari alternatif solusi penyelesaiannya. Setelah itu ditimbang kembali dari berbagai macam sudut pandang, tentu saja dengan cara mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Jadi Ibu mencari penyebab masalahnya, lalu dianalisis dan menimbang dari berbagai sudut pandang. Gitu ya Bu. Iya. Nah Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Baik, mengidentifikasi kasus dan tentu saja menentukan solusi mana yang paling baik, bukan hanya terbaik untuk salah satu pihak, tetapi terbaik untuk semua pihak. Kemudian pengambilan keputusan tidak hanya dapat berdiri sendiri, tentu saja memerlukan adanya komunikasi dengan semua rekan guru di sekolah agar keputusan tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Baik Bu, terima kasih. Jadi Ibu mencari solusinya dan ini keputusan ini harus bermanfaat bagi semuanya ya Bu. Jadi tidak merugikan salah satu pihak yang gitu ya Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu tentu banyak sekali ya, yaitu bagaimana keputusan yang dibuat disetujui bersama dan juga merupakan keputusan yang harus bijaksana. Jadi Tentu saja tidak merugikan salah satu pihak. bagus sekali ya Bu, langkah-langkah yang telah Ibu lakukan ya terutama dalam tantangannya. Pasti dalam segala sesuatu juga ada tantangannya ya Bu, betul. tapi Ibu dapat mencari solusinya dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah Ibu, dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, apa sih pelajaran yang dapat Ibu ambil dalam kayak dipotongin, gak dibutuhkan awal ya. Nah selanjutnya ya Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal Bu dalam memutuskan sebuah permasalahan atau yang terutama dalam kasus dilema etika? Nah misalkan ada tempat khusus atau memiliki jadwal yang khusus Bu, dan bagaimana prosedurnya seperti apa itu Bu yang Ibu jalankan? Baik, tentu saja ketika ada masalah, saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Namun langkah awalnya itu dilihat dulu dari kasusnya, apakah memerlukan penyelesaian yang mudah ataukah memerlukan waktu yang lama atau juga memerlukan waktu yang lebih lama. Biasanya
saya memusyawarahkan kasus tersebut dengan guru-guru di sekolah. Baik Bu, jadi tidak ada jadwal tertentu Iya. ya Bu, dan tempat tertentu misalkan tempat khusus untuk tidak ada ya Bu. Jadi mungkin secara situasional mungkin ya Bu, Betul jika ada sekali. permasalahan maka di sana dimusyawarahkan bersama guru-guru ya Bu. Nah Bu, adakah seseorang atau faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja rekan-rekan guru di sekolah yang merupakan faktor terpenting dalam membantu permasalahan yang terjadi di sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Kami bermusyawarah dalam menyelesaikan kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus-kasus yang lain. Jadi berkolaborasi ya Bu Iya. dengan guru-guru yang ada ya Bu. Nah Bu, dari awal sampai akhir tadi percakapan kita sangat seru sekali ya Bu. Mungkin apa sih yang dapat Ibu ambil atau pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Baik, dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, maka kita juga akan lebih dewasa dan akan mengambil pembelajaran dari setiap persoalan yang ada. Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu dalam pengambilan keputusan tentu saja banyak sebuah tantangan. Namun bagaimanapun keputusan yang diambil harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Tentu saja pertimbangan tersebut harus dengan pertimbangan yang matang berdasarkan analisis kasus yang sebelumnya dilakukan dan hasilnya tentu saja harus menurut keputusan bersama dan sebuah kebijaksanaan. Insya Allah ya Bu, saya sangat terinspirasi dari apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Saya jadi banyak sekali pengalaman ya yang dapat saya gali dari Ibu dalam bagaimana sih cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah itu secara bijaksana. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Ibu ya. Jazakallahu khairan katsiro, Ibu terima kasih. Mungkin itu percakapan wawancara kami bersama Ibu yang terhormat Ibu Kepala SD 5 Panjalu. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Novi Nurhayati, CGP Angkatan 10 SDN 5 Panjalu, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas dari CGP Angkatan 10 dari Alur Merdeka, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan melakukan wawancara dengan yang terhormat Ibu Kepala SDN 4 Panjalu, yaitu Ibu Fani Febrianti SPDSD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik sekali. Mudah-mudahan Ibu selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Bu. Dan sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu, aktivitas Ibu jadi terganggu dengan adanya saya ke sini. Tidak apa-apa Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, dalam wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu mengenai pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu merupakan dilema etika ataupun bujukan moral, sebelumnya dilakukan dulu analisis terhadap kasus tersebut. Misalkan
ada di kedua belah pihak itu benar, itu termasuk dilema etika. Tapi jika salah satunya ada yang benar dan salah satu salah, itu termasuk ke dalam rujukan moral ya, seperti itu. Ya Bu, terima kasih Bu. Jadi Ibu analisis dulu ya Bu, Iya. mana yang termasuk rujukan moral dan dilema etika. Kalau yang benar sama-sama benar itu dilema etika mungkin ya Bu. Iya. Kalau yang satu benar yang satu salah masuk Ada ke rujukan moral. Ya bagus sekali Bu. Nah, kemudian bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya di SD 4 Pajaw ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan ya Bu? Ya, untuk tadi pengambilan keputusan ya, mungkin kita cari dulu akar permasalahannya apa. Nah, nanti bisa dikenali dengan apakah kepentingan itu bertentangan atau tidak. Nanti setelah dilakukan identifikasi dapat diambil keputusan, bisa dengan bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, seperti itu. Ya baik Bu, jadi Ibu cari dulu akar masalahnya dan Mengumpulkan fakta ya, juga setelah itu. jadi nanti dimusyawarahkan bersama guru ya. Baik Bu. Nah, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika Bu? Iya, tadi seperti yang tadi juga ya sudah disampaikan. Yang pertama, mencari dulu akar permasalahannya, lalu mengumpulkan fakta, kemudian menganalisisnya. Setelah itu mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi ya seperti tadi ya, analisis faktanya dulu dicari ya, dan terakhir Ibu mencari alternatif solusi yang mungkin. Nah, kemudian apa sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Untuk mengidentifikasi kasus dan menentukan solusi yang terbaik, bukan hanya terbaik untuk salah satu pihak, tapi untuk kedua belah pihak juga, yang pengambilan keputusannya tidak berdiri sendiri sehingga bisa saling tidak ada yang dirugikan gitu. Nanti komunikasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Bagus sekali ya Bu, jadi adanya komunikasi ya Bu dengan rekan-rekannya, dan juga tadi pengambilannya tidak dapat berdiri sendiri ya, jadi ada kolaborasi ya mungkin ya Bu ya. Nah, hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangannya bagaimana gitu Bu? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan tadi di dilema etika, yaitu keputusannya yaitu harus dibuat bersama-sama, jadi kita tidak bisa memutuskan sendiri. Nanti kalau misalkan bisa diputuskan sendiri, takutnya kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang lain nanti bisa merugikan salah satu pihak. Oh iya Bu, jadi matang ya Bu, jadi tantangannya itu ingin keputusan yang bijaksana, tidak merugikan salah satu pihak ya, tidak ada yang dirugikan ya Bu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tersendiri Bu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Misalnya juga ada tempat tersendiri nih untuk tempat menyelesaikan masalah, atau ada jadwal yang rutin yang Ibu lakukan untuk penyelesaian masalah. Nah, bagaimana bentuk dan prosedurnya itu Bu? Ya, kalau misalkan untuk masalah waktu ya, mungkin dilihat dulu kasusnya. Kalau misalkan kasusnya harus diselesaikan saat itu juga, kita tidak mungkin misalkan di hari Senin, jadwalnya hari Sabtu, masa harus menunggu dulu kan di hari Sabtu. Jadi memang tidak terjadwal kalau memang kasusnya harus segera diselesaikan, seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu, Ya. jadi situasional mungkin ya. Jadi Situasional. di mana ada masalah, di sana ada solusi untuk permasalahannya. Benar. Nah, adakah seseorang atau Bu faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk membantu tadi kan sudah disebutkannya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, mungkin berkolaborasi juga nanti kalau misalkan masalahnya harus berkolaborasi dengan
pihak-pihak yang ada stakeholder sekolah ya seperti komite juga, tapi yang sering kali dilakukan bersama guru di sekolah. Jadi yang paling mendukung itu adalah guru ya Bu, dan juga bisa kalau masalahnya memang agak berat mungkin dengan stakeholder seperti komite formil juga bisa mengawasi. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan ya tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama dalam keputusan dilema etika? Ya mungkin yang tadi pembelajarannya kita lihat dulu, mungkin itu dilihat dari kasusnya. Ya pembelajarannya tadi tidak terburu-buru mengambil keputusan karena harus berkolaborasi dulu, kita cari tahu dulu akar permasalahannya apa, fakta-faktanya bagaimana, seperti itu. Jadi jangan terburu-buru ya nanti dalam proses, harus matang mungkin ya, dan tidak merugikan Salah satu pihak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu Ibu, dan saya sudah mengganggu aktivitas Ibu ya. Terima kasih, saya sangat terinspirasi sekali dengan apa-apa yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sama-sama. Jazakallahu khairan katsira. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ibu. Ya, semoga lancar. Amin. Demikianlah wawancara kami bersama Ibu Kepala SD 4 Panjalu yang terhormat Ibu Fani Febrianti SPD SD. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila.